Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wafadhu ayyid nahdatul wadan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun fil haidi wan nifasi. Pasal penjelasan tentang haid dan nifas. Jadi di kitab ini tidak dijelaskan panjang lebar karena ini adalah kitab ringkas. Maka perlu diketahui juga secara terperinci mengenai haid dan nifas ini. Haid itu apa sebenarnya? Haid itu darah yang keluar dari farji perempuan atau kemaluan perempuan. Tapi permasalahannya, apakah semua darah yang keluar dari kemaluan perempuan dikatakan darah haid? Tentu tidak. Darah haid ini memiliki aturan dan syarat tertentu. Maka dari itu, inilah yang akan kita bahas, cara mengetahui apakah darah itu darah haid atau bukan. Karena kaitannya nanti tentang bagaimana seorang perempuan itu ibadah. Ketika darah yang keluar bukan darah haid, maka dia wajib tetap untuk sholat. Itu jadi masalahnya. Makanya seorang perempuan terlebih harus mengetahui apakah darah yang keluar dari kemaluan itu adalah darah haid atau bukan. Nah, inilah pembahasan tentang haid dan nifas. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya haid, minimal paling sedikitnya haid sehari semalam. Maknanya bukan sehari semalam, maknanya 24 jam yang terbentang selama 15 hari. 24 jam terbentang selama 15 hari. Makanya di sebagian kitab tidak menggunakan yaumun wa lailatun, akan tetapi menggunakan arba wa ishrin saatan, yaitu 24 jam. Artinya bagaimana? Hari pertama keluar darah haid. Berapa jam? 3 jam. Ini belum bisa dikatakan darah haid karena belum sampai syarat 24 jam. Kemudian besok di hari kedua keluar darah 3 jam misalkan. Kemudian dijumlahkan 6 jam sudah. Besok di hari selanjutnya keluar lagi beberapa jam. Sampai misalkan hari ke-7 atau hari ke-6 terkumpul sudah 24 jam, maka sudah terpenuhi syarat yang pertama, yaitu darah haid. Syaratnya pertama adalah harus minimal 24 jam. Apakah sudah bisa dikatakan darah haid yang seperti ini? Belum bisa dong, karena belum terpenuhi semua syaratnya. Bukan cuma satu syaratnya. Ini cuma terpenuhi satu syaratnya, yaitu 24 jam. Ini masih kemungkinan dia haid. Mungkin saja haid. Tapi kita lihat nanti syarat selanjutnya. Jadi seperti itu. Kalau ada perempuan keluar darah tapi kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari, maka itu bukan dikatakan darah haid. Terus bagaimana kemarin sudah terlanjur tidak sholat? Ya dikodok sholatnya, dikodok puasanya. Terus berdosa apa enggak? Ya enggak berdosa. Kenapa enggak berdosa? Karena dia meninggalkan sholat menduga kalau dia kena haid. Jadi dia tidak berdosa. Tapi nanti dikodok. Kemudian, terus bagaimana cara menghitung jamnya itu kan? Tidak mungkin ditaruhkan alat untuk menghitung jamnya. Jadi caranya bagaimana? Caranya dikira-kira saja. Jadi misalnya habis zuhur keluar darah. Nah, kemudian dilihat, oh iya keluar darah saya sekarang. Setelah itu jangan dilihat, nanti dilihat ketika asar. Jadi perempuan melihat darah itu dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika mau masuk waktu sholat. Dan yang kedua, menduga merasa berhentinya darahnya. Karena yang merasakan kan perempuan, ada gerakan bagaimana mungkin. Nah, ketika dia merasa menduga berhenti, bisalah dilihat. Tapi harus dilihat ketika nanti masuk waktu sholat. Tadi cara menghitungnya itu tidak disuruh perempuan itu melihat setiap jam. Tidak begitu. Kalau begitu nanti pusing perempuan.
Seperti itu. Jadi dikira-kira saja. Misalkan keluar darah zuhur. Sudah dilihat, oh ini ya, keluar darah. Setelah itu nanti dilihat ketika masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar dilihat lagi. Oh masih darahnya. Berarti dihitung antara zuhur dan asar berapa jam kira-kira? Hitunglah 3 jam. Maka sudah ambil keluar pertama darah 3 jam. Nanti waktu mau masuk maghrib dilihat lagi. Dilihat, oh tidak ada keluar ternyata darahnya. Maka di antara asar dan maghrib tidak keluar darah. Hitung tidak keluar darah. Maka itu sudah tidak terhitung. Berarti masih 3 jam. Kemudian maghrib, isya tidak ada keluar. Nah nanti subuh keluar. Subuh keluar sampai kapan dilihat lagi? Nanti misalkan mau duhaan. Mau sholat duha coba. Coba lihat dulu. Oh ternyata masih keluar darah. Berarti subuh sampai duha kira-kira 4 jam lah. Dijumlahkan yang tadi zuhur sama asar sudah 3 jam. Sama subuh ke duha menjadi 4 jam. Jadinya 7 jam. Nah begitu sampai biasanya 7 hari atau 6 hari. Kalau sudah sampai 24 jam, maka itu sudah terpenuhi syarat pertama. Bahwa itu bisa dikatakan darah haid. Tapi kalau kurang dari 24 jam, maka tidak bisa dikatakan itu darah haid. Tapi itu darah istihadah. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Dikira-kira saja. Bukan setiap waktu melihat darah, kan pusing nanti perempuan seperti itu. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kebiasaannya perempuan haid itu kebiasaannya 6 atau 7 hari. Tapi dengan catatan selama 6 hari itu tidak kurang dari 24 jam. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Dan yang selanjutnya paling banyaknya haid 15 hari. 15 hari ini itu bukan bilangan jamnya maksudnya. Maksudnya batas akhirnya. Batas akhirnya dari hari pertama keluar darah sampai hari ke-15. Ini maksudnya. Bukan apa tadi itu. Jadi 15 hari paling banyak batasnya. 24 jam terbentang selama 15 hari. Kemudian aqallut tuhri bainal haidhatain 15 yauman. Jadi syarat pertama, saya ulang, syarat pertama sebenarnya syaratnya ada 5. Yang pertama ini minimal 24 jam yang sudah dijelaskan perinciannya tadi. Kedua syaratnya tidak melewati darah itu tidak melewati 15 hari. Kalau dia melewati 15 hari, nanti ada pembahasan khususnya. Itulah yang dibahas panjang lebar mengenai darahnya pekat, darahnya hitam, darahnya merah, darahnya kuning, keruh. Nah, itulah pembahasan kalau darahnya haid, kalau darahnya keluar gitu, lebih dari 15 hari. Tapi, untuk mengetahui itu darah haid, ini rumusnya. Yang pertama yaitu darahnya tidak kurang dari 24 jam. Yang kedua, darahnya tidak melewati 15 hari. Dan yang ketiga, ini syarat yang ketiga. Ada 5 ya syaratnya. Nanti kami berikan penjelasannya. Aqallut tuhri bainal hadatain. Nah ini syaratnya. Yang ketiga, yaitu paling minimal suci di antara 2 haid itu 15 yauman. 15 hari. Jadi kalau ada perempuan keluar darah, kemudian berhenti darahnya, dia keluar haid gitu, berhenti haidnya, kemudian dia baru boleh haid kalau dijeda selama 15 hari minimal. Kalau dia misalkan keluar darah di tanggal 1, maka sudah berhenti gitu. Kalau dia berhenti darahnya di tanggal 1, maka itu sudah 1 hari kan. Maka nanti dia boleh keluar darah haid lagi nanti di tanggal 16.
Karena minimal sucinya kan di antara 2 haid 15 hari. Maka nanti dia harus keluar darah di tanggal 16 minimalnya. Atau di tanggal 17, 18, 19, dan seterusnya. Tapi kalau dia keluar di tanggal 10, maka ini belum dikatakan darah haid. Karena tidak terpenuhi syarat ketiga, yaitu minimal 15 hari. Gitu ya. Wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman. Dan paling banyaknya, paling banyak kebiasaannya gitu, bukan paling banyaknya. Kebiasaannya 24 hari. Aw salah satu wa ishruna yauman, atau 23 hari. Jadi kan sebulan ada 30 hari. Ada 30 hari. Kalau 6 hari dia haid, maka sucinya biasanya 24 hari. Jadinya pas sebulan. Kalau 7 hari, sisanya berarti 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas mengenai batas sucinya. Artinya bisa orang itu tidak haid-haid. Seperti misalkan Sayyidah Fatimah. Dia tidak haid selama hidupnya. Tapi ini kekhususan untuk beliau. Tidak ada perempuan sekarang yang kayak gitu kan. Jadi syarat ketiga. Di sini cuma 3 disebutkan syaratnya. Kami tambahkan. Ini juga sebenarnya untuk memudahkan rumusnya. Syarat yang keempat, tadi sudah sampai 3 ya, perlu diingat itu. Syarat yang keempat adalah umur anak perempuan, anak gadis tidak boleh kurang dari 9 tahun. Kalau ada seorang perempuan keluar darah di bawah 9 tahun, maka itu bukan darah haid, tapi itu darah fasad. Itu darah istihadah. Begitu. Kemudian yang kelima syaratnya. Sudah 4 syarat ya. Yang kelima, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Kalau didahului kelahiran, itu namanya darah nifas dong. Gitu ya. Nah, kalau 5 rumus ini, 5 syarat ini terpenuhi, maka itu baru namanya darah haid. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, itu tidak bisa dikatakan darah haid. Misalkan contoh, saya berikan contoh yang mudah. Misalkan ada seorang anak perempuan. Dia bertanya kepada seorang ustadz. Pak Ustadz, gimana ini? Saya keluar darah. Darah haid apa enggak ini? Ustadznya langsung bilang, oh darah haid sudah. Enggak bisa begitu dong. Tidak bisa begitu. Akan tetapi pakai rumus ini. Pakai yang 5 syarat ini. Kalau terpenuhi 5 syarat ini, maka itu bisa dikatakan darah haid. Tapi kalau tidak terpenuhi 5 syarat ini, bukan darah haid. Ada orang perempuan nanya, Pak Ustadz, saya keluar darah, bagaimana ini? Pertama ditanya coba. Umurmu berapa? Oh, umur saya 20 tahun, Pak Ustadz. Berarti syarat pertama masuk apa enggak? Syarat pertama masuk dong, karena tadi syaratnya dia minimal 9 tahun. Masuk umur 20 tahun. Kemudian ditanya lagi, berapa hari keluar darah? 5 hari Pak Ustadz. 5 hari berturut-turut, tidak berhenti-berhenti. Kalau 5 hari berturut-turut tidak berhenti-berhenti, maka bisa dipastikan itu sudah sampai 24 jam. Nah, maka syarat kedua 24 jam sudah masuk. Nah, bisa jangan-jangan haid ini kata Pak Ustadznya. Yang ketiga lewat enggak 15 hari keluar darah? Enggak Pak Ustadz, cuma sampai 5 hari kemarin yang berturut-turut itu aja. Setelahnya enggak keluar-keluar lagi sampai sekarang. Berarti syarat ketiga terpenuhi, tidak melewati 15 hari. Tanya lagi yang keempat. Jangan-jangan kamu habis melahirkan ya? Ditanya. Oh enggak Pak Ustadz, saya belum nikah. Maka syarat keempat terpenuhi, yaitu tidak didahului oleh kelahiran. Tanya lagi yang kelima. Pak Ustadznya sudah yakin, oh pasti ini darah haid sudah ini. Karena 4 terpenuhi sudah, 4 syarat sudah terpenuhi. Ditanya yang terakhir. Kapan kamu terakhir keluar darah? Dihitung-hitung, oh 10 hari yang lalu Pak Ustadz. 10 hari yang lalu. Berarti kalau 10 hari yang lalu itu bukan darah haid dong. Karena syaratnya tadi harus minimal di antara 2 haid itu
Minimal sucinya berapa? 15 hari. Dan ini baru kemarin, baru 10 hari yang lalu dia katanya berhenti darah haidnya. Keluar lagi. Maka batallah yang 5 hari keluar darah tadi secara berturut-turut. Berarti itu bukan darah haid. Nah ini kan, kalau sudah paham 5 syarat haid ini, maka mudah nanti. Atau ya mudah nanti. 5 syaratnya harus terpenuhi. Begitu. Adapun kalau dia kurang terpenuhi 5 syarat ini, maka itulah namanya darah istihadah. Tapi darah istihadah yang kurang dari 15 hari. Jadi istihadah itu, ini catatan yang perlu diperhatikan. Istihadah itu ada 2 macamnya sebenarnya. Dan ini sering salah digunakan. Istihadah itu yang pertama, yang istihadah yang mudah untuk diketahui, yaitu ketika tidak memenuhi 5 syarat ini, maka itu namanya darah istihadah. Tapi kalau darahnya melebihi 15 hari, nah ini permasalahan yang panjang di dalam kitab itu. Di dalam kitab yang besar-besar itu. Kalau darahnya melebihi 15 hari, itulah istihadah yang dipermasalahkan. Itulah istihadah yang nanti harus diketahui dengan cara darahnya pekat, darahnya hitam, darahnya merah, darahnya kuning, darahnya agak keruh. Begitu. Kemudian diketahui dengan kebiasaannya. Itu permasalahan istihadah yang lebih dari 15 hari. Nanti kalau ada, misalkan darahnya di hari pertama dia nanya, darah saya ini di hari pertama sampai hari ketiga warnanya agak gelap ini, Pak Ustadz, agak gelap. Kemudian di hari selanjutnya merah. Terus yang mana yang darah? Kalau dia belum kalau dia belum melewati 15 hari, semuanya itu namanya Semuanya itu namanya haid. Kalau dia sudah terpenuhi 5 syarat tadi. Nah itu, kalau tidak terpenuhi 5 syarat tadi, barulah dia dikatakan istihadah yang kurang dari 15 hari. Adapun pembahasan yang panjang mengenai darah, sifat darah itu pembahasan istihadah yang lewat dari 15 hari. Inilah yang agak susah cara mengetahuinya ketika darah keluar dari 15 hari. Tapi istihadah yang kurang terpenuhi syarat yang 5 itu, itulah namanya istihadah. Jadi seperti itu. Nah, karena waktunya sudah sampai 17 menit ini, nanti kita lanjutkan pembahasan istihadah yang lebih dari 15 hari darahnya keluar. Jadi istihadah itu ada 2 ya. Nah, yang pertama, yang tidak terpenuhi 5 syarat, maka itu istihadah. Istihadah yang ringan cara mengetahuinya. Dan istihadah yang susah yang agak susah untuk mengetahuinya itu, yaitu istihadah yang darahnya keluar lebih dari 15 hari. Nah, itu yang akan kita bahas pembahasan selanjutnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.